Cerita seperti ini sering menjadi bagian dari folklore atau kisah mistis di masyarakat Indonesia. Kisah pesugihan, termasuk babi ngepet, kerap mengandung pesan moral tentang bahaya mengambil jalan pintas untuk kekayaan. Berikut adalah pengembangan cerita berdasarkan premis yang Anda berikan. Kisah babi ngepet janda muda Yati. Di sebuah desa kecil yang masih kental dengan adat istiadatnya, hiduplah seorang janda muda bernama Yati. Ia baru saja kehilangan suaminya dan harus menghidupi kedua anaknya seorang diri. Kehidupan semakin sulit dan utang pun menumpuk. Dalam keputusasaan, Yati mendengar bisikan dari seseorang yang mengaku dapat membantu menyelesaikan masalahnya dengan cara cepat. Orang itu mengenalkan Yati pada pesugihan babi ngepet. Awalnya Yati ragu, namun bayangan anak-anaknya yang kelaparan dan tagihan yang terus datang membuatnya nekat. Dengan ritual tertentu, Yati akhirnya menjadi pelaku babi ngepet. Setiap malam ia berubah menjadi seekor babi hitam besar dan berkeliaran di desa, mencuri uang dari rumah-rumah warga tanpa diketahui. Kehidupan Yati berubah drastis. Dari seorang yang miskin, ia mendadak kaya. Rumahnya direnovasi, anak-anaknya bersekolah di tempat terbaik, dan ia mulai dihormati oleh warga desa. Namun, keganjilan demi keganjilan mulai muncul. Setiap kali ia melakukan ritual, tubuhnya semakin lemah dan ia merasa ada sesuatu yang menghisap energi hidupnya. Sampai suatu malam, seorang warga curiga karena kehilangan uang secara misterius. Mereka melakukan ronda malam dan akhirnya menangkap babi besar yang mencoba melarikan diri. Warga tak menyangka setelah babi itu dilukai, ia berubah kembali menjadi sosok Yati. Rahasianya terbongkar. Namun kisah tragisnya belum berakhir. Yati tidak hanya kehilangan kehormatannya di depan warga desa, tetapi juga menjadi korban dari perjanjiannya sendiri. Babi ngepet yang selama ini menjadi alatnya ternyata menuntut tumbal. Dalam ritual terakhirnya, Yati ditemukan meninggal dengan tubuh penuh luka misterius. Kisah Yati menjadi pelajaran pahit bagi warga desa bahwa kekayaan instan selalu memiliki konsekuensi yang tak terduga. Mereka percaya suara lolongan babi ngepet masih terdengar di malam hari, sebagai pengingat bagi siapa saja yang tergoda mengambil jalan pintas untuk kekayaan. Setelah kematian Yati, desa itu menjadi lebih tenang, namun bayang-bayang kejadian tragis tersebut terus menghantui para warganya. Rumah Yati yang dulunya megah kini kosong dan perlahan-lahan menjadi tempat angker. Warga mulai menghindari melewati rumah itu saat malam hari karena sering terdengar suara-suara aneh, seperti langkah babi dan tangisan seorang wanita. Kisah anak-anak Yati. Anak-anak Yati yang masih kecil menjadi yatim piatu. Mereka diasuh oleh seorang kerabat jauh yang tinggal di desa tetangga. Namun, kehidupan mereka tidak pernah sama lagi. Mereka sering diolok-olok sebagai anak pesugihan. Anak sulungnya, Bima, yang berusia 12 tahun, bersumpah suatu hari akan mengungkap kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada ibunya. Bima percaya ada lebih banyak hal yang belum terungkap. Ia sering mendengar bisikan halus di malam hari yang memanggil namanya dari arah rumah lama mereka. Awalnya ia takut, tetapi rasa penasaran dan keinginannya untuk membersihkan nama ibunya membuatnya memberanikan diri mendatangi rumah tersebut. Misteri di rumah tua. Suatu malam, ditemani seorang sahabat karibnya, Bima menyelinap masuk ke rumah itu. Mereka membawa lilin dan dupa sebagai pelindung, sesuai saran orang tua. Saat memasuki rumah itu, udara terasa dingin dan pengap, meski malam itu sedang musim kemarau. Di dalam salah satu kamar, Bima menemukan sebuah peti kayu kecil yang terkunci. Ketika dibuka, mereka menemukan buku tua berisi catatan ritual pesugihan milik Yati. Dalam buku itu, terungkap bahwa Yati tidak melakukan semua ini atas keinginannya sendiri. Ia dipaksa oleh seseorang yang lebih berkuasa di desa itu. Orang itu, seorang tokoh terpandang, menggunakan Yati sebagai perantara untuk menutupi praktik pesugihannya sendiri. Konfrontasi dengan penguasa desa, Bima merasa marah dan kecewa. Ia tahu jika ibunya tidak dipaksa, mungkin tragedi ini tidak akan pernah terjadi. Bersama sahabatnya, ia mengumpulkan bukti dari buku dan cerita yang ia dengar dari para tetua desa. Dengan keberanian, Bima akhirnya melaporkan temuan ini ke kepala desa. Namun, upayanya tidak mudah. Tokoh yang dituduh adalah orang yang sangat disegani dan memiliki pengaruh besar. Warga awalnya tidak percaya. Namun, peristiwa-peristiwa aneh terus terjadi di desa itu, seperti munculnya babi besar di sekitar rumah sang tokoh dan kematian mendadak beberapa ternak milik warga. Yang mengejutkan. Sampai pada suatu malam, warga desa memutuskan mengadakan ritual pembersihan
untuk mengusir kutukan yang mereka yakini masih menyelimuti desa. Dalam ritual itu, kebenaran akhirnya terungkap. Sang tokoh terpandang tidak bisa lagi menyembunyikan perbuatannya dan mengakui bahwa dialah yang memaksa Yati untuk melakukan pesugihan, sementara ia mengambil sebagian besar hasilnya. Tokoh tersebut diusir dari desa, tetapi tidak lama setelah itu, ia ditemukan tewas dengan luka-luka yang mirip seperti yang dialami Yati. Warga percaya, arwah Yati dan babi ngepet itu telah menuntut balas. Sepelajaran kejadian itu, desa mulai berbenah. Mereka menjadi lebih peduli pada tetangga yang mengalami kesulitan, agar tidak ada lagi yang merasa terpaksa mengambil jalan sesat seperti Yati. Bima, meski masih muda, tumbuh menjadi sosok pemimpin yang bertekad membangun desa tanpa kekayaan instan. Namun, hingga kini, setiap malam Jumat, warga masih mendengar suara langkah babi di sekitar rumah tua itu. Banyak yang percaya itu adalah Yati, yang masih mencari kedamaian di dunia yang telah menghakiminya. Epilog, kutukan yang belum berakhir. Setelah kebenaran terungkap dan sang tokoh terpandang diusir dari desa, kehidupan Bima dan warga desa perlahan kembali normal. Namun, ketenangan itu ternyata hanya sementara. Meskipun desa mulai makmur tanpa praktik pesugihan, kejadian-kejadian aneh tetap menghantui. Beberapa warga melaporkan melihat bayangan babi hitam besar di sekitar rumah tua Yati. Bahkan ada yang mendengar suara tangisan seperti seorang ibu yang kehilangan. Anak-anak yang bermain di dekat rumah itu sering mengaku merasa diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Pertemuan Bima dengan arwah ibunya. Bima, yang sekarang tumbuh menjadi pemuda tangguh, merasa harus mengakhiri kutukan itu. Dengan membawa buku ritual yang pernah ia temukan, ia mendatangi dukun desa yang dikenal bijak dan paham ilmu spiritual. Sang dukun menjelaskan bahwa arwah Yati masih terperangkap di antara dunia, tidak sepenuhnya bisa tenang karena tumbal yang diminta oleh babi ngepet itu belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam sebuah malam purnama, Bima dan sang dukun melakukan ritual di rumah tua Yati. Dalam suasana sunyi yang mencekam, Bima memanggil arwah ibunya. "Ibu, jika ini salahmu, mengapa kau harus menderita sendiri? Aku tahu kau melakukannya demi kami." Bayangan samar seorang wanita muncul di tengah ruangan. Yati menangis, meminta maaf pada Bima. Ia bercerita bahwa perjanjiannya dengan babi ngepet lebih mengerikan dari yang disangka. Tidak hanya harus mencuri untuk memberikan kekayaan, tetapi ia juga harus memberikan jiwanya sebagai tumbal abadi. Kini, babi ngepet itu terus memburu anak-anaknya sebagai gantinya. Melawan babi ngepet, sang dukun segera bertindak. Ia memandu Bima untuk memutuskan rantai kutukan itu. Dengan membaca mantra-mantra kuno, mereka memanggil babi ngepet yang selama ini menjadi sumber malapetaka. Suara gemuruh dan angin kencang memenuhi rumah tua itu. Tak lama, seekor babi hitam besar dengan mata merah menyala muncul dari kegelapan. Pertarungan batin terjadi. Bima dengan keberaniannya menghadapi babi ngepet itu. Sang dukun menyerahkan sebuah keris kuno yang telah diberkati. Tusukkan ini ke jantungnya. Tapi hati-hati, babi ini akan mencoba memanipulasimu dan kekayaan dan janji-janji palsu. Babi ngepet itu mencoba menggoda Bima. Kau bisa menjadi kaya raya, membangun kembali kehormatan keluargamu. Tinggalkan ini, dan aku akan menghilang selamanya. Namun Bima ingat penderitaan ibunya dan warga desa. Ia menolak tawaran itu. Dengan satu gerakan tegas, ia menusukkan keris ke tubuh babi ngepet itu. Ketika keris itu menancap, babi ngepet itu mengeluarkan raungan mengerikan dan tubuhnya berubah menjadi abu. Suasana hening seketika. Arwah Yati tersenyum pada Bima dan berterima kasih. "Kau telah menyelamatkan keluarga kita. Maafkan ibu atas segala kesalahan. Sekarang ibu bisa beristirahat dengan tenang." Setelah itu, bayangan Yati menghilang, meninggalkan aroma melati yang lembut. Rumah tua itu runtuh keesokan harinya, seolah menandai akhir dari kutukan yang menghantui desa. Pelajaran yang diingat, kisah ini menjadi legenda di desa. Bima dikenal sebagai pahlawan yang mengakhiri malapetaka pesugihan. Ia kemudian menjadi kepala desa yang bijak, memimpin dengan hati, dan membangun kehidupan yang lebih baik bagi warga. Namun, warga percaya, di malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, mereka masih bisa merasakan kehadiran Yati yang datang untuk memastikan desa itu tetap aman dari godaan pesugihan. Tidak ada kekayaan yang datang tanpa harga. Jalan pintas seringkali membawa lebih banyak penderitaan daripada kebahagiaan. Bima menjalani hidupnya dengan tekad menjaga desa agar tidak kembali terjerumus dalam praktik pesugihan. Namun, kisah babi ngepet yang pernah menghantui desa itu tidak mudah dilupakan.
Anak-anak desa tumbuh mendengar cerita tentang perjuangan Yati dan keberanian Bima, yang menjadi simbol kekuatan melawan godaan jalan pintas. Namun suatu ketika, hal-hal aneh kembali terjadi. Beberapa warga melaporkan kehilangan barang berharga secara misterius. Tidak ada jejak pencurian, tetapi uang dan perhiasan hilang begitu saja. Warga mulai takut jika kutukan babi ngepet belum benar-benar berakhir. Kebenaran yang baru terungkap. Bima kini sebagai kepala desa tidak mau mengambil kesimpulan terburu-buru. Ia menyelidiki kasus itu dengan hati-hati. Bersama beberapa pemuda desa, ia memasang jebakan di tempat-tempat yang sering dilaporkan kehilangan barang. Pada suatu malam, jebakan mereka berhasil. Namun, yang mereka tangkap bukan babi ngepet, melainkan seorang lelaki muda yang sedang berusaha mencuri. Lelaki itu mengaku ia terinspirasi oleh cerita babi ngepet untuk menutupi aksinya agar warga percaya kehilangan itu adalah ulah gaib. Warga menjadi marah. Mereka ingin menghukum lelaki itu dengan keras. Namun, Bima meminta semua orang untuk tenang. Ia menyampaikan bahwa lelaki itu hanyalah produk dari ketakutan dan cerita yang terlalu sering digunakan untuk menakut-nakuti. Kita harus berhenti hidup dalam bayang-bayang masa lalu, katanya. Mengakhiri kutukan sekali untuk selamanya. Meskipun pencuri itu tertangkap, rasa gelisah masih menyelimuti desa. Bima menyadari bahwa kutukan babi ngepet tidak hanya tentang makhluk gaib, tetapi juga tentang ketakutan dan kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bima mengumpulkan warga desa untuk melakukan sebuah ritual besar, bukan untuk mengusir roh atau babi ngepet, tetapi untuk mengakhiri trauma yang selama ini membebani mereka. Dalam ritual itu, ia membakar buku ritual pesugihan milik ibunya bersama dengan benda-benda lain yang terkait dengan masa lalu kelam desa. Sambil memimpin ritual, Bima berkata, "Kita adalah manusia yang punya pilihan. Tidak ada kekayaan yang datang tanpa usaha. Kutukan ini akan berakhir bukan karena kita mengusir roh, tetapi karena kita memilih untuk tidak lagi tunduk pada rasa takut dan keserakahan." Sejak saat itu, desa berubah menjadi lebih baik. Warga mulai bekerja lebih keras, saling membantu, dan tidak lagi percaya pada janji-janji pesugihan. Rumah tua Yati yang dulunya angker, kini menjadi taman desa, simbol harapan dan kebangkitan. Nama Yati dipulihkan sebagai ibu yang berjuang, dan kisah Bima menjadi inspirasi bahwa keberanian dan integritas bisa mengalahkan godaan apapun. Desa itu pun dikenal sebagai tempat yang penuh kerja keras, dan tidak ada lagi yang berbicara tentang babi ngepet, kecuali sebagai dongeng untuk mengingatkan bahaya keserakahan. Namun pada malam-malam tertentu, ketika angin bertiup lembut, beberapa warga masih mengaku mencium aroma melati di taman desa. Mereka percaya itu adalah Yati, yang kini menjaga desanya dalam damai.